Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome to Alpro Podcast Si Manis Cerdas. Wah, seneng banget sekarang Al-Hikmah Production punya studio podcast sederhana di sudut perpustakaan yang alhamdulillah insya Allah kita permak sedikit supaya lebih baik lagi. Oke, terima kasih juga kepada Yayasan Perguruan Al-Hikmah yang sudah mensupport kita baik moral, material dan sebagainya. Insya Allah Yayasan Perguruan Al-Hikmah lebih baik lagi. Oke, tepuk tangan sekali. Di podcast kali ini saya bersama seorang wanita yang sebenarnya kota kelahirannya bukan dari sini ya. Kota kelahirannya ada di Aceh. Dia sekarang sering sih kita komunikasi, sering bikin konten juga di Al-Hikmah Production. Siapa lagi kalau bukan sini ya? Hanifatul Aziza. Oke. Insya Allah nanti kita berdua akan ngobrol-ngobrol santai nih terkait tentang self defense perempuan yang insya Allah inspiratif lah nanti buat adik-adik, buat kakak-kakak ataupun buat teman-teman perempuan terutamanya, bagaimana menjaga diri, bagaimana mengolah emosi, bagaimana kita menjaga dari atmosfer lingkungan yang mungkin sekarang sangat luar biasa ya, apalagi lagi banyak berita yang mungkin lagi hot-hotnya di dunia pendidikan. Oke, bagaimana pendapat kamu kira-kira tentang berita yang sekarang lagi viral tuh? Apa itu? Tentang dari masukan video sih, pendapat video itu tuh tergantung sama orangnya sih ya Bu ya. Maksudnya jangan gampang percaya juga dengan berita-berita yang beredar dan ngecap semua orang yang lagi bersekolah di luar atau bekerja di luar itu melakukan hal yang sama seperti itu. Oke, pandangan kamu lah nih sebagai seorang siswa ataupun sebagai juga perempuan yang mungkin juga kalau dilihat dari backgroundnya siswa tersebut itu berprestasi, duta genre, ketua OSIS, kamu juga wakil ketua OSIS ya kan? Dia tuh kalau saya lihat ya dia sangat berprestasi. Apa tujuan dia? Apa motif dia? Kenapa dia bisa seperti itu? Nah, dari latar belakangnya kan kita juga bisa lihat bahwasanya dia nggak punya orang tua atau yatim piatu. Dari situ kita udah bisa matokin nih, mungkin dia banyak hal-hal yang dipendam dalam dirinya sehingga dia tidak dapat mengutarakannya sama seseorang dan mungkin dia nyamannya pada orang tersebut sehingga dia mungkin berasumsi bahwasanya itu jatuh cinta dan terhanyut dari love bombing lah bahasanya. Love bombing. Nggak 100% salah dia juga kan, mungkin ya pastinya juga orang tua yang lebih bersalah di situ karena mereka seharusnya berperan. Yang lebih dewasa. Kalau kamu berada di posisi tersebut dan mengalami hal tersebut, misalnya kamu nauzubillah min dzalik, kamu misalnya yatim piatu, kamu jauh dari orang tua, terus mungkin kasih sayang nggak terlalu intens ya kan, walaupun ada ibu atau apa mungkin kan ibu tidak terlalu ini kan sama kita, hanya dari virtual gitu kan. Apakah akan sangat memungkinkan hal itu terjadi kepada kita? Kalau misalnya dari sudut pandang media juga itu bisa aja sih memungkinkan terjadi kalau misalnya kita nggak dilandasi oleh iman juga, iman diri sendiri gitu kan, dan pendirian yang kokoh. Jadi mungkin dari kakak tersebut banyak mengikuti kegiatan, banyak berprestasi, tapi kita tidak tahu pendiriannya itu benar-benar kokoh atau tidak, atau dia hanya sekedar FOMO untuk mengikuti hal-hal tersebut. Berarti iman tersebut dia harus mencarinya atau memang harus orang tua sangat berperan penting? Dilandasi dulu dari orang tua, dan yang kedua tuh emang kemauan dari diri dia sendiri untuk memang benar-benar mencari iman tersebut. Oke. Berarti bagaimanapun sebenarnya orang tua mendidik kita, balik lagi ke diri kita sendiri ya. Iya, oke. Oke, ada beberapa pertanyaan nih. Menurut kamu sebenarnya kalian bagaimana? Ini kan kalian lagi puber-pubernya nih. Iya. Apa yang kalian rasakan sebenarnya saat kalian suka dengan seorang? Nah, kalau misalnya video pribadi, kalau ada suka sama orang tuh jadi lebih semangat
semangat, excited untuk ngelakuin kegiatan sekolah, apalagi kalau misalnya satu sekolah gitu kan. Jadi itu juga berpengaruh dalam kegiatan belajar sehari-hari. Mungkin ada yang semakin semangat belajar, mungkin juga ada yang semakin rasa malasnya itu bertambah, lebih banyak waktunya untuk si orang yang dia suka itu. Tapi udah beda juga sih setiap orangnya. Di beda-beda setiap orangnya. Suka kepada seorang tuh ada hal yang positif, Ada hal yang negatif juga. Ada hal yang negatif. Kalau Vidya sendiri, Kalian pikir lucu? Ya? Hah? lebih ke positif atau negatif? Kalau dia sendiri lebih ke jadi excited untuk melakukan kegiatan sekolah gitu. Iya, supaya lebih membara gitu ya kan. Aku lebih keren gitu. Oke. Lanjut, menurut kamu gimana sih sebenarnya sifat karakter seorang wanita di umur kamu yang sekarang? Nah, kalau misalnya menurut Vidya pribadi, kita nih kan muda cuma satu kali. Itu ada peribahasanya bahwasanya muda itu hanya sekali. Jadi di muda yang hanya sekali itu rasanya rugi kalau misalnya kita nggak ngelakuin hal-hal yang positif. Untuk melakukan hal-hal yang rugi aja itu nantinya akan terjadi penyesalan di waktu yang akan datang. Jadi menurut dia di umur yang kita sekarang itu ya kita gunain untuk melakukan hal-hal yang positif, mencari pertemanan juga yang pergaulan dengan yang positif, sehingga juga berdampak pada kita nantinya juga lebih baik atau tidak terjerumus dalam hal-hal yang buruk. Ya apa yang mendorong kamu untuk, kan nggak semua wanita ya di umuran kamu ini berpikir seperti itu. Banyak di antara kamu tuh yang kayak seumuran kamu ya sukanya mejeng-mejeng, terus kayak apa ya, caper-caper gitu kan. Apa yang mendasari kamu berpikir bahwa muda itu nggak sebentar loh, sayang loh kalau digunakan tuh hal-hal yang tidak baik. Apa yang mendorong kamu untuk berpikir seperti itu? Nah, ini sih Bu, dari keluarga Vidya sendiri juga, dari orang tua Vidya yang udah ngasih kepercayaan Vidya sebesar ini, sehingga Vidya tuh kayak ngerasa rugi rasanya kalau misalnya Vidya ngejatuhin kepercayaan mereka gitu. Jadi Vidya berpikir kalau misalnya udah Vidya dikasih kepercayaan sebesar ini, gimana caranya Vidya ngebuktiin bahwasannya Vidya itu emang bisa, bukan dari katanya tapi emang nyatanya gitu. Oke, baik. Berarti keluarga yang harmonis juga salah satu menjadi bentuk faktor yang besar bagaimana kamu untuk mencapai masa depan. Oke, menurut kamu nih, setelah misalnya kamu pernah dekat nih sama lawan jenis, pada umumnya mereka tuh seperti apa sih? Maksudnya seorang laki-laki ini apakah sebenarnya mereka itu memang benar-benar seorang pelindung kah, atau mereka tuh orang yang bertanggung jawab, ataupun mereka itu manipulatif, ataupun seperti apa? Menurut kamu sebenarnya lawan jenis itu seperti apa karakteristiknya gitu? Nah, itu ada sisi baik buruknya. Kadang dia bisa jadi melindungin kita, berbuat baik segala macam. Tapi ada satu sisi dia tuh ngebohongin kita. Terus juga apa yang dia omongin itu beda dari kenyataannya. Contohnya tuh kira-kira apa? Kira-kira dia udah siap dari masa lalunya, rupanya belum siap. Ini tentang love lah misalnya, atau misalnya di kelas misalnya ada suatu masalah, apakah laki-laki itu atau seorang pria itu menjadi pelindung, atau mereka ya acuh tak acuh aja, ataupun sebenarnya laki-laki itu baik hanya karena dia suka sama perempuan itu, atau memang dia karakteristiknya dia baik? Kalau itu kan nggak bisa kita patokin dalam satu orang ya Bu. Kadang ada laki-laki yang di kelas tuh emang dia pribadinya baik, ada juga yang emang dia cuma baik ke ceweknya doang. Ada juga emang yang acuh tak acuh tuh yang dia diem aja, nggak mau nimbrung ke kelas ataupun berkegiatan apapun. Dan ada juga laki-laki tuh yang emang sikapnya itu sedikit jahat gitu, jahil contohnya, terus juga berisik. Jadi menurut kamu lah, ini kan sekarang banyak kali berita kan tentang perempuan independen bisa tanpa laki-laki, ataupun ya laki-laki itu memandang underestimate sama seorang perempuan gitu. Sepengalaman kamu lah atau teman-teman kamu lah, gimana sebenarnya pandangan laki-laki terhadap perempuan? Nah, jadi tuh ada peribahasa juga yang bilang, bukan peribahasa sih, kayak suatu artikel yang tidak pernah baca, bahwasanya kalau semakin tinggi value perempuan itu laki-laki semakin segan. Jadi tuh ada beberapa teman-teman Vidya juga yang laki-laki bilang kayak gitu ke Vidya, bahwasanya Vidya tuh orangnya tuh
apa ya, terlalu formalitas. Maksudnya formal itu dia nggak bisa didekati sama laki-laki gitu. Jadi banyak laki-laki itu yang segan gitu dalam berkomunikasi ataupun melakukan aktivitas-aktivitas lainnya. Jadi mereka segan lah untuk hal-hal iseng gitu. Iya, untuk hal iseng tersebut. Dan ada juga sebagian laki-laki yang iseng itu kalau memang perempuannya ini bisa dikatain misalnya caper gitu. Oh iya, bukan. Semakin diisengin sama mereka. Oh, oke. Nanti kita ngobrol sama laki-laki ya. Sebenarnya mereka tuh mandang untuk perempuan tuh seperti apa ya? Kadang-kadang ada loh orang yang mandang kita sebagai objek gitu loh. Kayak kenapa dia nggak ngisengin ke kaum dia aja gitu? Kenapa harus kaum kita yang di jailin gitu? Apa karena kita lemah gitu? Enggak, tentu saja kita tuh kuat loh. Siapa gitu yang bisa melahirkan kalau nggak perempuan? Laki-laki bisa nggak? Mana Bisa nggak? Bisa melahirkan nggak? Bisa mati. Hai 7 hari dan pingsan kalian. Oke. Ya, oke. Bagaimana menurut kamu membentengi diri untuk terhindar dari pergaulan bebas? Kamu ini kan dari orang jauh. Gimana sih? Kalau misalnya itu pasti harus dari diri sendiri, emang kemauannya untuk tidak mau bergabung sama hal-hal buruk seperti itu. Jadi kayak kita emang harus cari kegiatan yang positif, pertemanan yang positif juga. Jadi itu sehingga kita tuh terbawa dengan hal-hal yang positif aja gitu, nggak tercemari dengan hal-hal yang negatif. Ya kadang-kadang kan ada juga kawan loh yang gini, yang misalnya dia perempuan, dia berteman sama kita. Gara-gara dia, sebenarnya sama-sama perempuan juga. Gara-gara dia kita ya jadi ikut dengan arusnya dia. Kalau kita tipe orang yang ikut arus, saya pun termasuk orang yang ikut tipe orang yang ikut tipe yang orang yang ikut arus. Kalau kamu mungkin karena udah biasa mandiri ya, bisa punya pendirian. Tapi ada juga orang yang tipe yang ikut arus kayak saya. Jadi cara membentengi dirinya apa? Ya cari teman yang bisa membawa arus dalam kebaikan. Kalau kamu sendiri? Itu tadi cari teman dari yang bawa kebaikan untuk kita, yang pertama. Terus yang kedua tuh nyibuin diri dengan hal-hal yang positif. Iya, pribadi. Jangan banyak diam di rumah ya kan, rebahan. Buat kamu rebahan agak kurang-kurang lah sedikit. Nanti pikirannya sebenarnya yang punya pikiran kotor itu sebenarnya nggak hanya laki-laki loh. Iya. Perempuan juga punya pikiran kotor, iya nggak? Iya, jadi supaya laki-laki supaya menghindari dari pikiran kotor adalah menyibukkan diri. Sedangkan perempuan juga sama-sama menyibukkan diri. Oke, lanjut pesan buat adik-adik yang sebentar lagi mungkin yang SMP itu lagi puber-pubernya, di SMA puncaknya. Menurut kamu apa nih pesan-pesannya? Nah, untuk adik-adik semuanya, kita harus ingat bahwasannya kita ada di sini itu karena harapan dari orang tua, sama seperti kayak wejangan-wejangan dikasih guru-guru. Jadi untuk kepercayaan yang udah dikasih itu jangan dijatuhkan sementang untuk kesenangan sesaat aja. Kita harus punya pendirian, kita harus punya suatu acuan di mana untuk kedepannya itu lebih baik lagi. Kita punya masa depan yang harus dicapai. Jadi kesenangan sesaat yang sekarang ini kita rasakan belum tentu bisa menjadi kebahagiaan juga nantinya di masa depan. Bisa jadi itu menjerumuskan kita. Oke, jadi pikirkan langkah-langkah ke depannya. Hari ini yang kau tabur, besok yang kau tuai. Oke, itu aja podcast kita hari ini. Terima kasih Vidya. Sama-sama. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye. Woi, gitu lah.